Jadi kalau dari data tahun lalu aja sekitar 38%. 38% premi Defisitnya ini yang masuk ke kita itu harus kita lempar lagi keluar, Pak. Masalahnya dengan permodalan kita yang terbatas, kita nggak punya room untuk bargain dengan mereka. Siapa yang berkewajiban untuk top up, untuk nambah modal ini? Negara kan? Pemilik begitu, kan? modal, kalau Pemilik perusahaan modal. kami negara, Pak. Negara. Artinya kalau kita punya yang lebih besar, kita juga punya room untuk berperan lebih aktif menjadi risk manager. Itu tadi karena dengan semakin banyak kan kuenya kan segitu, Pak. Itu kan harus dibagi-bagi. Jadi competitiveness-nya itu nggak terjaga. Gitu ya. Kemudian juga karena kapasitas kecil, yang terjadi itu tadi mereka cuma menanggung risiko yang kecil-kecil, menanggung risiko kecil, dan yang besar yang dipindahkan dipindahkan keluar. lagi keluar. Ujungnya defisit lagi segala macam. Daripada kita perbanyak, mendingan yang ada ini diperkuat. Gitu loh, Pak. Ada yang mengatakan bahwa reasuransi ini harus menjadi country risk manager Ya. bagi suatu negara begitu ya. Seberapa besar bisnis reasuransi ini dipahami oleh masyarakat? Nah, kalau kita lihat data kan defisit neraca pembayaran asuransi dan dana pensiun Indonesia sudah mencapai 1 miliar US dollar itu. Ya. Berarti kan cukup besar capital outflow yang terjadi di dalam industri ini. Makasih. Mereka melakukan reasuransi dan membawa ke luar negeri uangnya begitu. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan di sini? Ya, nomor satu menurut saya yang paling penting kita sadari, kita tidak mungkin kalau dikatakan tadi 1 miliar dolar, Pak, kita juga nggak bisa menafikan harus nol. Ya. Karena nggak boleh. Kalau nol berarti nggak bagus juga. Berarti nggak terjadi transaksi internasional. Risk sharingnya juga Risk nggak ada. sharingnya tidak ada, oke. Nggak ada diversifikasi risiko. Oh, risk sharing ya? Risk sharing. Ya, Jadi penyebaran risiko lagi internasional ini ya. contoh, Pak, yang tadi saya sampaikan natural catastrophe risk yang ada di Indonesia. Itu harus disebar keluar juga. Karena kejadiannya di sini. Ya. Jadi jangan sampai itu kita tanggung sendiri malahan. Tapi yang risiko yang baik dari luar negeri harus kita bawa ke sini kan gitu. Jadi ada pertukaran. Jadi nomor satu itu nggak mungkin nol. Kedua, memang itu harus diminimalisir, Pak. Karena beberapa tahun kemarin kan sempat current account kita kan positif ya, Pak. Ya. Tapi kalau dilihat kan di current account itu kan ada produk, ada jasa. Ya. Ya. Produknya mungkin positif. Positif. Jasanya mungkin positif. Tapi kalau di deep dive, Pak, dilihat dari sisi perasuransian ternyata penyumbang negatif, Pak. Di jasa ini. Di jasa khususnya perasuransian, khususnya lagi reasuransi. Jadi kalau dari data tahun lalu aja sekitar 38%. 38% premi Defisitnya ini yang masuk ke kita itu harus kita lempar lagi keluar, Pak. Jadi katakan kalau misalnya kita terima rata-rata tadi 30 triliun premi reasuransi di dalam negeri, kita mesti bayar keluar minimal 10 triliun, 10 sampai 15. Dan itu kan setahun, Pak. Iya kan? Itu setahun. Dan ini kan akumulasi terus, Pak. Akumulasi terus. Ya. Gitu. Makanya angkanya semakin lama bisa semakin membesar. Ini berarti PR dong bagi negara kita untuk kita tata kembali. Betul, Pak. Ya kan? Betul. Ya, berarti kita perlu menata kembali karena tadi aspek jasa ini bagi penonton yang tidak tahu current account itu adalah selisih antara ekspor dengan import ya, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ekspornya lebih tinggi itu namanya surplus kita ya. Tapi kalau ekspornya lebih rendah dari impornya kita defisit gitu ya. Jadi produknya positif tetapi servisnya ini terutama di asuransi. Dan lebih lagi kita lihat lagi di reasuransi. Nah, reasuransi Indonesia ini menerima juga perpindahan risiko dari luar negeri. Menerima, Pak. Tapi masalahnya adalah memang harus begitu. Kita harus diversify ya supaya semua last number-nya dapat. Masalahnya dengan permodalan kita yang terbatas, kita nggak punya room untuk bargain dengan mereka. Jadi lebih banyak kepada kita ngambil yang kecil-kecil aja gitu ya. Ibaratnya kalau UMKM kita nggak bisa berdagang besar karena modalnya nggak cukup. Bargaining position kita nggak kuat. Gitu. Jadi dan siapa yang berkewajiban untuk top up, untuk nambah modal ini? Negara kan? Pemilik modal. Kalau perusahaan kami negara, Pak. Negara. Artinya kalau kita punya yang lebih besar, kita juga punya room untuk berperan lebih aktif menjadi risk manager. Singapura besar. Apanya, itu kan financial center dia. Iya, memang agak berbeda. Berapa kali lebih besar dari kita mereka? Wah, jauh sekali, Pak. Karena mereka kan di sana hub ya. Financial hub ya di sana. Jadi memang banyak
perusahaan reasuransi global yang berkantor di situ. Dan sistem mereka itu di sana bisa pakai sistem cabang Pak, branch. Sedangkan kalau di kita kan enggak, kita menganutnya harus perusahaan Pak. Berarti kalau orang mau masuk ke sini harus bentuknya joint venture, bukan branch. Ya. Gitu. Jadi kita lihat seperti itu gambarannya, dan kemudian banyak sekali orang yang sekarang sedang menimbang-nimbang karena saatnya kembali kita harus membeli asuransi, ya. Walaupun tingkat kepercayaannya sempat turun karena ada kasus Jiwasraya, Bumi Putra, Kresna, semua segala macam itu. Terus kemudian juga ada Asabri begitu ya. Jadi semakin orang takut dengan perusahaan asuransi. Tapi ya perusahaan asuransi harus hidup, dan kemudian medical expense naik, premi terpaksa harus dinaikkan begitu ya. Itu tekanan-tekanan yang terjadi. Tapi ini lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Dan masyarakat kita juga kaum mudanya banyak sekali. Jadi ini merupakan satu challenge ya. Bagaimana agar kue asuransi ini kita semakin besar. Lantas kemudian kita juga melihat ada hal-hal lain begitu ya, bahwa Indonesia perusahaan reasuransinya ada 9. Di luar negeri berapa sih sebenarnya rata-rata? Di luar negeri kalau yang bentuknya adalah perusahaan nasional mereka Pak, itu enggak, paling 1, 2, 3, paling banyak 2, 3. Lebih banyak adalah dari luar Pak, perusahaan yang joint venture atau branch dari luar. Itu tadi karena dengan semakin banyak kan kuenya kan segitu Pak, itu kan harus dibagi-bagi. Jadi competitiveness-nya itu nggak terjaga, gitu ya. Kemudian juga karena kapasitas kecil, yang terjadi itu tadi mereka cuma menanggung risiko yang kecil-kecil, menanggung risiko kecil, dan yang besar dipindahkan lagi keluar. Ujungnya defisit lagi segala macam. Jadi memang efektivitas jumlah daripada perusahaan reasuransi ini yang jadi harus diperkuat memang ya. Iya, jadi daripada kita perbanyak, mendingan yang ada ini diperkuat. Gitu Pak. Ada yang mengatakan bahwa reasuransi ini harus menjadi country risk manager bagi suatu negara begitu ya. Seberapa besar bisnis reasuransi ini dipahami oleh masyarakat dan sebagai country risk manager? Iya, memang seperti saya sampaikan tadi, literasi asuransi aja masih rendah, masih 32%. Mungkin mereka tahu asuransi yang sifatnya asuransi beasiswa atau unit link yang tadi ya Pak. Apalagi reasuransi, memang kami belum mengukur nih literasi mengenai reasuransi, tapi pemahaman kami masih jauh karena memang bukan cuma masyarakat awam Pak, bahkan beberapa stakeholder kita masih kesulitan untuk memahami reasuransi ini seperti apa. Bagaimana mereka bisa mengoptimalkan bisnis reasuransi ini tanpa mereka tahu lebih dalam sebetulnya mengenai reasuransi.